Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fantastic Four. Di sini akan membahas isu-isu atau tentang berita dan seputar COVID dari sejak awal pandemi terjadi hingga saat ini. Saya Raffi Nugroho, mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Islam Indonesia angkatan 2018. Halo, perkenalkan nama saya Yeshinikoya, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2018. Asal saya dari Brebes. Nama saya Birrullah Patria dari Ilmu Komunikasi UI Angkatan 18, asal Wonosobo. Nama aku Aisyah Nabila, biasa dipanggil Sasha. Asal aku dari Jogja dan sekarang aku posisinya lagi di Jogja. Oke. Iyalah. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk-sibuk ujian. Ngerjain tugas. So di rumah aja ya? Apa masih main-main keluar? Iya Enggak, dong. Pak. Anak rumahan. Lebih sering di rumah sih. Oke, kayaknya kita harus membahas sesuatu ya biar ada pembahasan yang mungkin bisa kita bahas yang menarik. Tentu seputar pandemi COVID-19 ini yang sudah melanda Indonesia sejak hampir 1 tahun ya, mungkin sudah terhitung 1 tahun sejak Sudah mungkin pertama kali ditemukan di Cina ya. 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 Koneksi. Kalau boleh tahu bagaimana sih tanggapan kalian mengenai COVID-19 ini sejak pertama kali ada ya di Indonesia? Kalau dari saya awal-awal adanya ini tuh, jadi kita tuh kayak nggak nyangka tiba-tiba COVID tuh masuk di Indonesia gitu kan, kayak seakan-akan kayak dulu zaman apa sih itu flu apa itu dulu Burung. pas awal itu yang kena Cina juga, bukan flu burung, itu yang satunya itu loh yang nggak nyampe Indonesia. Nah perkiraan tuh kayak nggak nyampe COVID-19 gitu kan dari Wuhan, terus makanya itu horor juga itu. Awal-awal COVID masuk Indonesia tuh ya sempet takut juga. Ya biasalah kalau ada berita-berita soal wabah gitu-gitu pasti orang tuh takut panik gitu. Tapi kalau saya sendiri sih ya kalau bilang takut ya takut, tapi nggak terlalu takut lah, masih biasa saja gitu. Ya, waktu itu waktu dengar COVID mulai ada di Indonesia tuh ya rasanya udah mulai was-was lah ya. Walaupun belum was-was banget tapi udah ada rasa was-was. Dan waktu itu posisinya kan belum sampai Jogja coronanya ya. Jadi ya masih keluar-keluar, tapi udah mulai antisipasi, udah mulai kayak pakai masker, terus bawa hand sanitizer. Iya, awal-awal kan banyak ini ya, awal-awal kasus mungkin masih belum terlalu heboh. Maksudnya dalam artian ya orang-orang masih sering keluar. Cuman kemudian 1 bulan berjalan atau beberapa waktu langsung pemerintah kan melakukan lockdown ya. Gimana? Misalnya keadaan kalian, situasinya waktu awal-awal COVID di kos atau di tempat kalian, apakah kondusif, apakah sudah mungkin di daerah kos kalian juga ikut lockdown atau bagaimana? Saya kan tinggal di asrama ya, masih di asrama, terus kayak langsung nutup gitu loh. Jadi kalau semuanya nggak penting itu nggak usah keluar kayak gitu. Terus langsung disediain ini juga sih kayak cuci tangan, sabun gitu. Soalnya kan dari pihak asramanya itu kan ada salah satu dokter juga kan. Jadi tuh kayak langsung ngasih tahu penanganannya kayak gini gitu loh. Kalau daerah saya tuh dekat rumah tuh Mama, tahu-tahu pasang portal aja ya. Pasang portal, ada yang jaga, terus sediain wastafel, cuci tangan gitu. Terus kebijakan RT setempat diwajibin ada tempat buat cuci tangan gitu.
sama ada jam malam lah istilah. Kalau di daerah saya tuh di atas jam 10 tuh udah harus ditutup, nggak boleh ada yang masuk gitu. Dan penjagaan tuh benar-benar ketat tuh. Waktu itu posisinya waktu itu saya lagi di rumah saya yaitu di Jogja. Jadi ya itu udah jadi jarang, jadi takut untuk keluar rumah waktu itu awal-awal. Terus habis itu sama kalau di kampung saya sendiri tuh itu sih udah kayak lockdownnya berupa nutup portal, atau kan ada 2 akses gang ya. Nah yang ditutup permanen itu yang di bagian salah satu akses itu. Kalau yang satunya lagi kayak masih dibuka tutup gitu. Jadi kalau buat Mbak Isa ini kan di Jogja ya. Jadi kalau buat Mbak Isa dan Mas Biru ini waktu awal-awal mungkin setelah kampus kita kan menerapkan ini online pembelajaran jarak jauh, itu kalian langsung pulang atau masih di kos atau di asrama? Minggu-minggu awal masih di kos, dari situ pulang. Februari Maret itu masih di asrama sih, pas April habis UTS itu baru pulang. Menurut kalian gimana sih ini tentang kuliah online? Apakah menyenangkan buat kalian atau justru kurang puas? Kuliah daring itu awalnya itu kayak kaget aja sih. Tiba-tiba daring tuh kayak tiap hari ngeliatin laptop, duduk, itu kayak jenuh banget sih menurutku. Terus lama-lama mungkin biasa-biasa, jadi bisa mengontrol diri gimana cara supaya tetap efektif kuliah daring itu gimana gitu sih. Jujur kalau kuliah online tuh malah bikin males gitu loh. Belajar cuma depan laptop doang tiap hari, mata sakit loh. Lihat laptop terus mata tuh sakit loh. Apalagi kita berdua sama-sama pakai kacamata gitu ya, capek gitu. Takutnya nambah ini gimana coba? Yang biasanya kita ketemu teman-teman dan dosen secara langsung, sekarang kita ketemuannya secara online. Ya rasanya kayak ya beda banget, lebih seru offline sih menurut aku. Masih butuh beradaptasi, jadi kayak butuh pembagian waktunya lebih terasa sulit aja. Yang soalnya kan kadang kayak kalau di rumah tuh mudah kayak gampang ya soalnya apalagi kalau lah di deket HP, kasur gitu ya, kayak gitu sih. Pembagian waktunya lebih agak susah, tapi lama-lama juga kangen juga kampus, lama-lama masih kangen. Udah sekitar 2 semester ini ya kita lewatin kuliah secara daring, secara online. Hebat ya kita. Tapi sebenarnya menurutku tuh kayak kurang seru banget sih. Harusnya kita kan praktek dan kawan-kawan, terus tiba-tiba dialihin offline tuh kayak aduh ini gimana sih, kita tuh kayak kurang dapat pengalaman banget gitu loh, di lapangannya kurang. Bener banget. Mungkin dari beberapa matkul mungkin ada yang berasa jadi kurang ya rasa ininya ya, feel-nya buat matkul itu sendiri. Cuma kan mungkin kalau ada yang cuma matkul teori-teori kan mungkin ya kita masih bisa nangkep ininya ya, materinya ya. Cuman kayak praktek kan tentu kita bisa harusnya dapetin ilmunya kan secara langsung, biar kita bisa dapat tanya langsung, kita bisa ikut mencobanya sama yang lebih expert sama dosennya gitu ya. Kalau buat kalian ini sekarang kan mestinya kan udah beradaptasi nih sama kuliah online, tapi kira-kira buat semester depan ini pengennya sih kalian masih online atau langsung nih kuliahnya? Online lah. Kalau dari aku sih sebenarnya pengennya offline ya, karena kan semester depan itu kan kita udah mulai sempro, udah mulai embel-embel mau KKN. Semoga aja kita berdoa sama-sama semoga KKN kita tuh offline gitu ya, jangan sampai online.
itu feel-nya itu nggak dapet banget sih. Kalau Mas Raffi sendiri gimana? Ya pengennya offline ya, kan biar apa namanya rasa kuliahnya tuh ada gitu loh. Jadi kita kayak bangun pagi terus berangkat kuliah gitu. Beneran Ada rasa kuliahnya. Kuliahnya. Kalau di rumah kan jadi kadang Kalau bangun kita kuliah pagi kan kadang juga belum mandi, belum makan kan. Jadi ya dalam artian kayak belum siap gitulah. Tapi kalau offline kan kita bisa apa namanya atur jadwal kita kan. Sekarang ini setelah hampir mau 1 tahun ini kira-kira kondisi daerah kalian ini gimana nih? Wonosobo itu termasuk se-Jawa Tengah tuh termasuk parah COVID-nya. Pernah sampai zona merah juga sini. Ya kalau dari masyarakatnya sendiri sih ya ada yang patuh, ada yang enggak, tapi kebanyakan sih enggak ya. Masih kalau sekarang tuh rame banget tuh, masih rame aja. Kayak nggak takut ada COVID, kayak nggak tahu kalau COVID itu ada gitu. Kalau dari lingkungan saya, dari keluarga saya itu ada yang percaya COVID, ada yang enggak gitu. Tapi tetap pakai masker juga gitu. Kalau wisata sih setahu saya ya ada yang masih tutup, ada yang buka. Tapi buka pun biasanya ada pembatasan itu kayak misalnya di perahu itu kalau nggak salah ada pembatasan jumlah pendaki gitu. Batasi tetap. Ya tetap dibatasi ya. Acara-acara misalnya pernikahan gitu. Waktu nikahan kakak saya tuh benar-benar dibatasi gitu loh. Dari jumlah tamu, jumlah hadiahnya itu dibatasi. Dan karena saya kan rumah saya daerah kota itu, jadi dari pengawasan Satgas Covid itu termasuk ketat gitu loh. Jumlah tamu tuh dibatasi cuma 200 orang. Dan hanya boleh 1 hari aja. Padahal rencana kami tuh mau dibikin 2 hari. Padahal sebenarnya niatnya baik tuh loh biar mencegah kerumunan, tapi tetap aja dari Satgas tuh nggak bolehin kita ngadain nikahan tuh lebih dari 1 hari gitu. Ya. Nah nih Jogja nih udah ya COVID-nya setahu saya masih itu sih masih kayak meningkat angkanya di sini. Kalau untuk protokol kesehatan sendiri, kalau di beberapa tempat itu ada yang menerapkan protokol kesehatan, kayak misalnya di beberapa tempat itu kayak mall atau restoran itu ada yang kayak setiap pengunjung diukur suhunya. Terus biasanya ada di depan pintunya ada tempat cuci tangan gitu ya. Tempat cuci tangan, terus habis itu ada juga tulisan wajib pakai masker juga ada, tapi ada juga yang beberapa tempat yang kayaknya tuh prosedur protokol kesehatannya tuh kayak menurutku sangat kurang gitu. Itu ada awal-awal pulang dari Jogja ke Brebes itu kayak kaget banget sih, soalnya di Brebes tuh bener-bener dari awal sampai akhir November itu kayak hijau terus, jadi kita tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Padahal daerah Brebes itu antara Tegal dan Cirebon itu mereka tuh hampir perbatasan ya, merah gitu loh. Di antara mereka di antara 2 kota yang zona merah itu Brebes tuh bener yang hijau terus, jadi sama sekali nggak ada apa ya namanya, kayak ini beneran nggak sih COVID tuh gitu loh, kayak ada kayak gitu soalnya bener-bener yang untuk protokol sih tetap diterapin, semuanya itu diterapin semua. Jadi kayak pas awal-awal pulang itu kayak biasa aja, ke pasar kemana gitu, tapi ya tetap hand sanitizer itu tetap dibawa gitu. Dan di pojokan itu daerah mesti ada ininya juga, ada kayak tempat cuci tangannya. Dan kalau mau ke swalayan itu pasti dicek suhu dulu kayak gitu. Kalian udah pernah ini sebelum sih kayak coba tes gitu, tes
tes rapid atau tes swab test atau PCR, gimana kalian? Belum. Ini kalau dari saya itu ini apa namanya, waktu habis lebaran itu tuh terus tes, terus habis baru kemarin itu pas banyak banget yang kena itu juga awal-awal Desember November akhir itu mulai kayak berdatangan, kayak ada yang beberapa yang kena gitu, kita langsung tes rapid, bukan swab ya tapi rapid dulu. Soalnya yang terdekat rapid. Beberapa saudara dan keluarga juga ada yang udah pernah rapid dan ada juga yang pernah swab, dan alhamdulillah ya hasilnya negatif sih waktu itu. Berarti kalau buat di Brebes sendiri angka positif relatif rendah ya atau gimana? Rendah Sampai banget sih. rendah banget. Soalnya kan rata-rata kan petani juga, jadi petani atau namanya, jadi kayak hampir tiap hari itu kena matahari terus. Mungkin COVID-nya sebelum kena nyerap itu udah kena matahari dulu, paling mati dulu gitu ya. Itu Bisa. Nggak ada bisa gitu ya. Bisa jadi. Saya bisa. Oh, nganu sih wajar ya. Kalau kebanyakan yang kena COVID itu rata-rata orang kota. Iya ya. Oh ya. Karena mobilitas ya. Mobilitasnya, terus juga ruangnya kan ya di kantor kebanyakan. Klaster-klasternya kan klaster perkantoran yang kena. Iya, ruang tertutup soalnya ya. Iya. Ya. Sama orang-orang desa kan kerjaannya kan banyak kan lapangan loh, tani, nelayan gitu. Jadi otomatis mereka sering kena sinar matahari, banyak gerak, keringetan tuh. Justru malah orang-orang yang banyak gerak gitu imunnya bagus gitu, jadi nggak gampang kena COVID gitu. Kakak saya kan ini kan kerja di Jakarta ya, kerjanya juga di kantoran. Kantornya sih juga sempet ya kan, waktu itu kan mungkin kan awal-awal itu kan di Jakarta kan semua kantor kan diawasi gitu, dilakukan tes massal kan. Ya di tempat kakak saya kerja juga ada beberapa yang positif, meskipun dia itu tadi mungkin bisa tanpa gejala ataupun ya mungkin gejalanya ringan, tapi benar-benar ketika ada yang positif tuh langsung maksudnya terus work from home semua, terus kerja dari rumah. Oke, sekalian ini nggak sih punya pengalaman nggak sih mungkin kayak di daerah kalian atau di sekitar rumah kalian, kalau misalnya ada tetangga gitu yang positif kena, kira-kira respon dari misalnya entah respon dari kalian atau tetangga yang lain itu gimana sih? Jadi tetangga saya ada yang positif, terus kemudian dengar beberapa tetangga lainnya ikut membantu ngasih makanan, biasanya kayaknya kalau nggak salah ya ngasih makanan gitu di depan pagar, kalau nggak salah ya, atau di depan pagar gitu. Terus habis itu ya pokoknya saling membantu. Tetap walaupun ada yang positif itu tetap saling menguatkan lah ya. Alhamdulillah sih warga sini masih aware lah, nggak sebegitu parnonya gitu. Kalau yang dengar COVID enggak, sih tetap bantu, interaksi juga tetap ya, walaupun interaksi pakai HP ya dukung lah, bantu kalau beri makan, duit atau obat-obatan masih bantu. Pernah ada tetangga saya kena COVID meninggal, untuk pemakaman tuh benar-benar pakai protokol COVID, jadi nggak ada yang layak, bahkan yang nguburin pun dari pihak Rumah sakit. Ya rumah sakit ya, walaupun warga sini bantu juga sih, tapi nggak banyak gitu loh. Dan benar-benar keluarga pun nggak bisa melihat pihak keluarga untuk terakhir kalinya itu, pokoknya benar-benar sedih. Tempat saya tuh kayak pas awal-awal ke COVID, terus berita-berita isu-isu banyak banget yang entah itu hoax apa benar itu nggak tahu, itu benar-benar masyarakat itu kayak menjauh dari, kalau semuanya benar-benar nggak sakit itu nggak ke puskesmas, nggak ke rumah sakit gitu, menghindari itu. Dan puskesmas tempat saya tuh
bener-bener kosong gitu loh, kayak shock banget sih. Biasanya tuh rame terus tiba-tiba kosong itu kayak aneh banget sih. Kayak kosong paling 2-3 pasien doang gitu. Terus untuk masalah yang kena COVID apa enggak itu kayak kemarin gitu, kayak habis ada acara itu bener-bener yang desa saya aja itu kayak kalau nggak penting itu jangan keluar kayak gitu. Oke, mungkin apa ya yang terakhir, mungkin apa sih hikmahnya yang bisa kalian ambil dari adanya pandemi ini, atau suka duka lah. Jauh lebih deket sama keluarga jadinya. Jauh lebih deket sama keluarga, jadi malah bisa memahami banget keluarga, terus tahu keseharian kondisi keluarga sih. Dan hikmah lainnya itu kamar jadi terurus gitu. Yeah. Kalau dukanya itu banyak planning yang udah kandas. sama sih, quality time sama keluarga, terus ya lebih sering di rumah aja sih. Ya kadang seneng kadang jenuh aja di rumah terus tuh, sama temen jarang interaksi lah, jarang ngobrol, jadinya jarang ketemuan, serasa ansos gitu ya. Ya introvert saya. Jadi jarang ngelatih hobi. Kamera nganggur di rumah. Ya dibalik tidak enaknya dari adanya COVID ini. Jadi sama-sama kayak Biru dan Isya ya, jadi kayak lebih banyak quality time sama keluarga, terus sama lebih banyak ada waktu untuk introspeksi diri, terus ya jadi lebih mengenal diri saya sendiri gitu sih. Guys. Ya, Jadi sebelumnya belum kenal. So itu aja guys, dari sharing-sharing kita, semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur kalian ya. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.